Pria itu baru saja membuka tutup kaleng kolanya ketika tiba-tiba seorang gadis asing merebutnya. Sambil melihat gadis itu pergi menjauh, ia meneguk kaleng kolanya yang ternyata sudah tak tersisa. Ketika gadis itu naik bus, dia mendapati dompetnya tidak ada dalam tas, jadi dia kembali ke toko swalayan itu lagi. Sang petugas yang melihatnya langsung menyerahkan dompet dan kaleng kolanya. Baru pada saat itulah si gadis menyadari bahwa ia telah salah paham terhadap pria itu. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke perusahaan ayahnya. Di depan lift, ia bertemu dengan pria itu lagi. Dia segera memalingkan wajah dan berharap lelaki itu tidak mengenalinya. Lalu dia pergi membeli cola untuk menghilangkan kecanggungannya. Namun tiba-tiba pria itu mengambil minumannya dan melakukan hal yang sama persis seperti yang dilakukannya malam itu. Saat berjalan pulang, gadis itu tidak dapat menahan tawa mengingat momen itu. Namun tiba-tiba tasnya dijamret orang. Sang pria yang melihat hal itu langsung menendang pintu mobilnya hingga terbuka, dan pencuri itu langsung terpental dan jatuh terkapar di atas aspal. Pria itu mengambil tas sang gadis dan langsung memperbaikinya. Gadis itu pun akhirnya jatuh cinta pada pria itu. Setelah melihat putrinya sering senyum-senyum sendiri, sang ayah menyadari bahwa putrinya pasti sedang jatuh cinta. Lalu dia meminta putrinya untuk mengenalkan laki-laki itu padanya. Namun saat mereka bertemu, sang ayah menyadari bahwa pria itu merupakan karyawannya. Sang ayah langsung memecat pria itu dan menuntutnya untuk menjauhi putrinya. Namun tiba-tiba terdengar suara keributan di luar restoran. Pria itu keluar dan menemukan gadis itu tergeletak di guyur hujan lebat. Dia langsung menggendongnya dan berlari menuju rumah sakit. Saat itu sang ayah masih merasakan sedikit keraguan dalam hatinya. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa gadis itu hanya memiliki gula darah yang rendah dan semua baik-baik saja. Saat melihat putrinya terbangun dan langsung bergegas memeluk pria itu, sang ayah memahami betapa besar cinta putrinya. Akhirnya mereka mendapatkan restu dan melangsungkan pernikahan. Namun keesokan harinya ketika pria itu akan berangkat kerja, gadis itu tiba-tiba memanggilnya dengan nama mantan pacarnya. Ternyata gadis itu mengidap penyakit Alzheimer. Ingatannya memudar sedikit demi sedikit hingga ia lupa siapa dirinya sendiri. Saat ingatannya kembali, demi menghindari menyakiti pria yang sangat dicintainya, gadis itu meninggalkan surat dan pindah dari rumah itu. Dalam suratnya, dia terus meminta maaf kepada pria itu. "Sayangku, tolong jangan salah paham. Aku sangat mencintaimu. Kita bertemu karena penyakit lupaku. Dan kini aku harus meninggalkanmu juga karena hal itu. Aku bersyukur karena Tuhan telah memberiku kesempatan untuk mencintaimu. Meski penyakit ini akan memaksaku melupakanmu, tolong ingatlah bahwa kaulah orang yang paling kucintai." Ayah gadis itu meminta menantunya untuk menandatangani surat cerai dan akan merawat anaknya sendiri. Namun pria itu menolak. Dia mulai mencari gadis itu ke banyak tempat namun tidak menemukan keberadaannya. Jadi pria itu berencana berpindah ke kota lain untuk melanjutkan pencariannya. Namun tanpa sengaja dia menemukan surat dari gadis itu. Akhirnya ia menemukan istrinya di panti jompo. Tapi gadis itu sudah tak mengenali suaminya lagi. Dengan penuh kesabaran, pria itu kembali memperkenalkan dirinya pada istrinya sendiri seperti orang asing yang baru bertemu.